kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik. Terkait dengan banding itu, kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sekolah juga menyatakan juga. Kalau banding itu hak ya, jadi ya udah kita berproses aja. Paula Verhoeven terus berjuang mendapatkan keadilan usai merasa diperlakukan tak adil atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan cerai Baim Wong dengan putusan yang baginya amat menyakitkan. Dari situlah, Paula bersama kuasa hukumnya menyambangi Komnas Perempuan untuk mengadukan 2 laporan yang selama ini tidak diungkap Paula ke media. Langkah Paula melaporkan mantan suaminya ke Komnas Perempuan sontak saja mengejutkan banyak orang. Mengingat proses perceraian keduanya belum inkrah, usai sebelumnya Paula dan Baim sama-sama mengajukan banding. Lantas seperti apa hasil pertemuan Paula dengan pihak Komnas Perempuan? Dan apa saja yang dilaporkan Paula atas dugaan tindak kejahatan yang selama pernikahannya dilakukan Baim Wong? Mungkinkah Baim Wong terancam dipidana atas laporan yang dibuat Paula? Sorry ya teman-teman ya. Sorry, kasih jalan dulu ya mamanya ya. Sorry nanti ya. Paula sedikit dong. Sorry ya. Sorry. Kasih jalan dulu ya. Terkait apa Bang? Nanti ya. Nanti kita mau ini dulu bentar. Ya. Bentar dulu ya. Tadi kondisinya seperti apa Kak Paula? Bentar, oke, kasih jalan dulu bentar. Sorry ya. Ya, sorry. Berbagi informasi untuk publik Kak Paula. Sana kan? Ya. Sorry. Punten. Sorry, maaf. Awas, ada motor, nanti ada yang jatuh lagi. Awas. Nanti ada yang jatuh lagi kemarin ini. Di pengadilan. Sorry. Sorry. Selesai ini baru Awas, hati-hati ya. Oke, Kak Paula yang kuat. Semangat. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baim. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Komisioner menyampaikan dari pengaduan yang disampaikan Ibu Paula, para komisioner akan mendiskusikan dan sejauh mana Komnas Perempuan menjalankan perannya di dalam kasus ini. Tapi kalau tadi ditanya adalah Komnas Perempuan selalu mendukung upaya setiap perempuan
untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya. Gitu sih. Jadi tadi misalkan Komisioner Daden Sukendar yang juga dia adalah ulama, beliau menyampaikan Ibu Paula tidak sendiri gitu ya, membesarkan hati Ibu Paula. Jadi kedatangan ke sini tidak hanya misalnya untuk melaporkan, tapi juga kami ingin mendapatkan penguatan untuk Ibu Paula, bahwa Ibu Paula tidak sendiri di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Dugaan KDRT ini, Bang, sudah dipertimbangkan, tidak terbukti. Di sini pertimbangannya pada halaman 113. Tergugat rekonvensi pernah menggerakkan kepala secara cepat dan itu meninggalkan video CCTV tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi bukti kekerasan dalam rumah tangga secara fisik yang menimbulkan akibat trauma fisik atau kekerasan psikologis sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dan seterusnya. Demikian juga tidak ada bukti trauma psikis sebagai akibat dari kekerasan verbal. Adanya dampak traumatik akibat terjadinya kekerasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam undang-undang. Sudah dipertimbangkan ini, tidak ada masalah, tidak ada KDRT. Jadi tidak ada KDRT karena tidak ada bukti visum dan sudah dipertimbangkan. Semuanya sudah ada, saya tidak mau menanggapi yang aneh-aneh seperti itu. Kalau saya fokus saja kepada permasalahan ini, silakan Komisi Perlindungan Perempuan kalau nggak salah ya. Anda jalankan tugas Anda sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Anda jangan masuk dan mencampuri proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Saya ingatkan. Paula kan pasti punya pengacara. Nah, saya yakin pengacaranya Paula bisa mengambil langkah-langkah hukum terkait pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pihak lawan atau pihak lain di luar persidangan. Karena tadi materi di dalam persidangan menurut aturan tadi Undang-Undang 7 tahun 1989 itu tertutup, bukan untuk konsumsi umum. Itu ada dugaan yaitu menyalahi aturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang 7 1989 bahwa yang namanya peradilan agama, terutama gugatan perceraian itu harus tertutup. Itu untuk menjaga rahasia norma-norma agama ataupun harkat martabat peradilan itu sendiri. Konflik rumah tangga Baim Wong dan Paula yang berujung perceraian memang penuh drama. Jelang perceraiannya, Baim Wong sempat mendapat tudingan miring dari netizen usai disebut-sebut mendoktrin anak-anaknya agar menjauhi ibunya. Dalam hal ini, Paula. Dugaan itu muncul usai Paula mengunggah rekaman saat dirinya mendapat penolakan dari kedua anaknya. Dari kejadian itu, hubungan Paula dan Baim kian panas. Persoalan hak asuh anak juga menjadi bumbu drama yang tidak terpisahkan. Lantas, apa kata kedua belah pihak atas beredarnya rekaman Baim dan Paula saat terlibat cekcok? Dan bagaimana pendapat kedua belah pihak mengenai rekaman baik suara maupun video yang beredar luas di media sosial? Nanti mama dimarahin papa. Oh iya, enggak, papa tuh baik adek. Papa nggak marahin mama kok sayang. Enggak, bukan kayak gitu. Sama papa kok, nggak, jangan takut. Sama papa. Sama papa sayang. Mama tuh kangen, nggak boleh gitu. Sama papa, beneran sama papa. Sini, gendong papa sayang, yuk. Kenapa sih kak? Ya udah, adek aja ya, adek aja. Iya bentar. Kok gitu sih kamu? Aku nggak mau Cika. Mana
etikanya. Kamu ngapain marah-marah depan anak sih? Kamu ngapain marah-marah? Itu lihat tuh. Pada tambah trauma semuanya. Kamu kok jadi gitu sih sama anak? Kamu kok kayak sama anak kayak begini sih? Kalau kesini cuma nyari bukti baru, ini baru mau ngapain? Beneran lah, sama anak gimana? Mau ngapain? Iya, kita juga udah nggak gimana kok sama kamu Paula, udah nggak ada ketemu gimana? Beneran lah bonding. Nggak bonding yang bener sama anak, nggak usah video ini yang bener. Kita juga nggak ada apa-apa. Ya udah, coba bilangin aja kok, ya. Udah yang bener aja sekarang. Lu juga anak buahnya bagaimana sih? Nggak ngajarin yang bener, malah video-video beneran lah bonding itu bagaimana? Enggak, bukan. Udah lah, nggak usah pura-pura. Tanya, kita bukan orang bego. Iya, ini juga ada. Bukan lo, handphone dia. Udah, ya udah lah. Kita nggak bego-bego kok di sini, beneran deh. Yang bener lah, lu gimana sih? Ini kan anak sama ibu. Lu ajarin yang bener juga. Orang gua udah bela-bela dia gimana? Gak apa-apa, gue juga gak kemana-manain, lu juga gila sih kadang-kadang. Kalau CCTV juga lu gak hapus juga gak gimana-gimana. Udahlah, kita gak pakai buat apa-apa kok. Ya enggak, gak pakai buat apa-apa. Bonding lah yang bener anak, kayak gimana. Dewasa lah dikit jadi orang, gak usah bukti-bukti terus. Ditanya kenapa direkam, saya rekam. Supaya saya tidak salah. Kan itu ada awal daripada kalimat, coba Anda putar lagi. Saya tahu karena itu menjadi bukti. Jadi persoalannya itu sekarang ada 3 bukti. Bukti yang pertama saya serahkan kepada majelis hakim. Bukti yang kedua saya serahkan kepada termohon atau pihak yang sekarang mengadu ke Komnas Perempuan. Bukti ketiga ada di tangan kami sebagai pihak. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menyampaikan itu? Sehingga itu ada di media sosial. Dan itu rekaman itu sempat dipertanyakan. Bagaimana ini ceritanya? Disampaikan, saya rekam karena saya bicara, saya rekam ini. Untuk menjadi bukti. Rekaman-rekaman yang disebarkan itu, apakah rekaman itu didapatnya dengan persetujuan penuh para pihak enggak? Kan enggak. Padahal kita itu sudah memiliki banyak regulasi yang menyatakan bahwa pengambilan foto, pengambilan gambar, video, suara, perekaman itu harus konsensual. Nggak bisa ibaratnya sembunyi-sembunyi, dan itu tentu melawan hukum. Kalau setiap pertengkaran, setiap perdebatan, setiap misalnya diskusi lantas direkam, itu kita akan kehilangan ruang aman. Ibaratnya kalau saya ngomong salah, itu sudah terekam, nanti diunggah. Kalau saya melakukan ini, nanti disebarkan. Ini menyebabkan perempuan kehilangan ruang aman di dalam relasi rumah tangganya. Itulah yang dialami, kehilangan ruang aman. Kisruh perceraian Baim dan Paula terus berlanjut, bahkan kini memasuki babak baru, usai keduanya sama-sama mengajukan banding. Ya, Paula mengajukan banding pada tanggal 28 April, dan sehari setelahnya, giliran pihak Baim yang mengajukan banding. Kini muncul pertanyaan, bagaimana dengan nasib nafkah Ida 1 miliar dari Baim ke Paula, usai keduanya melanjutkan banding? Akankah hasil dari banding besok akan kembali merubah isi vonis yang lama? Dan seperti apa penjelasan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai hal tersebut? Benar itu ya, perkara nomor 3477 ini sudah tercatat di dalam aplikasi bahwa pihak termohon ya atau juga dia posisinya sebagai penggugat rekonvensi, maka dalam perkara banding ini dia sebagai pembanding. Jadi pihak termohon itu telah menyampaikan permohonan banding atau pernyataan bandingnya tanggal 28 April 2025. Terkait dengan banding itu, kami baru menyatakan ya,
dan ternyata juga pihak sekolah juga menyatakan juga kemarin gitu ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau kedudukan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti gitu. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada Paula. Jadi nggak usah apapun itu, nggak usah ada naik banding segala, sama dengan saya ya. Saya juga kalau terburuknya juga atau nggak yang tidak mau diinin saya tidak akan naik banding. Kalau banding itu hak ya, jadi ya udah kita berproses aja. Ternyata sehari kemudian pihak pemohon juga ya mengajukan banding juga. Jadi dua-duanya mengajukan banding. Dari tanggal 28 atau tanggal 29 itu masing-masing berkas itu harus sudah dikirim ke pengadilan. 30 hari ya, seperti itu. Di tengah panasnya konflik yang terjadi, Paula Verhoeven mendapat dukungan dari para sahabatnya sesama rekan artis. Tampak dalam sebuah video yang viral di media sosial, Paula tengah bersama rekan-rekan artis. Keceriaan tergugat di wajah ibu dua anak itu saat bercengkrama dengan teman-teman sejawatnya. Bahkan sesekali Paula dan teman-temannya yang kerap disebut geng cendol bermain game seru. Maka seperti inilah dukungan teman-teman artis geng cendol memberikan dukungan dan doa untuk Paula yang sedang dihadapkan permasalahan pelik dengan mantan suaminya, Baim Wong. Konspirasi. Kontak. Support aku, semoga Allah mudahkan yang terbaik untuk semua pihak. Segera selesai, mudah-mudahan Allah mudahkan. Berdoa yang terbaik supaya kebaikan itu balik ke diri sendiri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.